city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Sebenarnya hari ini gue rencana nge-vlog itu bukan ngomongin si Bagong loh. Ada aja gitu hal yang gue pengen omongin tuh ada aja. Jadi kira-kira berapa ya, 2 minggu lalu gue ketemu sama temen gue udah lama banget lah. Nah zaman dulu itu dia baru datang, jadi sekitar 10 tahun lalu lah dia baru datang ke sini. Dan zaman dulu kerja bareng, jadi keseringan itu kalau misalnya ada orang ngomong, dia nanya gue ngomong apaan dia gitu loh. Tapi pas gue ketemu kemarin, aduh, gue bisa kayak enek gue ngelihatnya. Ini ya, ada orang Indonesia. Emang dia tinggal sama bini sama anaknya di sini selama 10 tahunan ya. Dan keluarganya di Indonesia masih banyak. Dia ngomong ke gua udah nggak bisa bahasa Indonesia. Gua ketawa langsung depan dia. Oke lah, lo kalau misalnya nggak bisa bahasa Indonesia, misalnya ya, bahasa Indonesia lo udah kurang lah misalnya, tapi harusnya bahasa Inggris lo bagus kan, pronunciation lo bagus gitu loh, jadi nggak yang setengah-setengah. Gue pas ngedenger kayak gitu, gue bilang, lah lu pronunciation lo aja masih kayak begitu, kok lo berasa kagak bisa bahasa Indonesia? Emang ada kayak ini ya, kayak orang Singapura lah, orang Malaysia kalau ngomong kan masih ada aksennya. Gue juga kalau ngomong masih ada aksennya. Susah kalau buat ngilangin aksen itu susah. Cuman ya enggak lu lupa sama bahasa asli lu. Apalagi buat orang-orang yang bisa bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya. Dan gue masih punya temen atau saudara misalnya di Indonesia, atau orang tua yang tinggal di Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris. Lah lu komunikasi sama bapak ibu lu gimana? Lu komunikasi sama keluarga lu yang di sana gimana? Kan nggak mungkin pakai bahasa Inggris juga mereka kesini terus otomatis keluarga yang di Indonesia itu langsung bisa bahasa Inggris. Orang yang di sini aja banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Itu yang kadang-kadang gue mikirnya itu sebuah sindrom jadinya ya. Jadi sindrom kesombongan orang yang baru bisa ya, baru bisa bahasa Inggris dan ngerasa, oh gue pinter bahasa Inggris, gue nggak perlu tahu bahasa Indonesia lagi. Kan dia kawin sama orang Indonesia juga yang baru datang juga. Oke, misalnya punya anak yang sekolah di sini ya, itu nggak menutup lu buat lu masih inget bahasa ibu lu, bahasa Indonesia. Adik-adik gua aja yang kawin sama bule, punya anaknya bule-bule juga, kagak ada gitu loh yang sorry gua nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak ada yang kayak begitu, nggak ada. Ini yang kawin sama bule ya, yang bisa dibilang itu mungkin kemungkinannya itu 99% dia ngomong bahasa Inggris, dan 1% nih ngomong sama kita bahasa Indonesia, itu doang udah. Itu kemungkinan yang 99% ya. Masih inget loh, masih bisa bahasa Indonesia. Ponakan gua aja yang Lexi, yang satu lagi yang Josh, itu mereka bisa bahasa Indonesia. Padahal mereka nggak pernah tinggal di Indonesia kan. Lahir dari salah satu orang tuanya yang bule, yang orang Amerika asli, yang ngomongnya cuman ya bahasa Inggris.
Tapi bisa. Jadi kalau ini bukan masalah IQ ya, nggak ada hubungannya kalau menurut gua nih. Gua kok jadi sok kayak ahli ya, kayak ahli bahasa ya. Kalau gue sih ngeliat dari pengalaman aja. Soalnya rata-rata orang yang baru bisa sesuatu itu ngerasa dianya lebih hebat dari orang-orang yang lebih jago, yang udah ahli. Contohnya gini, gue dulu waktu baru belajar main drum, gue ngerasa diri gue jago banget gue ya. Walaupun ngelihat orang-orang pada main drum nih, bisa gue yang kayak begitu, bisa kayak gitu, tapi prakteknya belum tentu bisa. Jadi kayak sindrom aja. Sindrom apa sih namanya kalau kayak gitu ya? Kalau ada yang tahu, kasih tahu gue lah. Sindrom yang ngelebihin kemampuan diri sendiri, yang kemampuan sebenarnya ya. Pasti ada namanya itu, sindrom kayak begitu tuh. Ngerasa lebih bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya udah lupa karena setiap hari menggunakan bahasa Inggris. Gue nggak nyalahin orang-orang yang misalnya dia lupa dengan bahasanya sendiri, gue nggak nyalahin. Tapi kan gue tahu orang-orangnya juga yang mana. Kecuali lah ya, elu lahir di sini dan lu sama sekali nggak ada komunikasi dengan orang Indonesia. Itu ada kemungkinan lu nggak bisa bahasa Indonesia. Sama ada ini nih. Ini kalau ini lebih deket lagi dulu, gue pas di Malang. Jadi orang Malang tapi ketemu di Indonesia ya. Ketemu di Jakarta. Jadi dia bilang dia ngomong bahasa Jawa udah nggak begitu bisa. Oke, gue nggak masalah karena waktu itu juga gue nggak bisa bahasa Jawa, tapi karena gue sering ngedenger mbah gue ngomong sama bapak gue bahasa Jawa, jadi gue ada tahu sedikit-sedikit tuh tahu gitu loh. Bukan karena gue pinter, enggak, karena gue pernah denger aja orang ngomong bahasa Jawa. Nah, ini yang orang Jawa ngomong bahasa Jakarta. Ngomong bahasa Jakarta beda lah. Orang daerah ngomong elo sama gue-nya itu bakalan beda. Elo gue itu beda. Contoh kecilnya kayak begitu lah. Orang daerah yang ngomong elo gue, tapi mereka belum biasa ngomong elo gue, jadi kayak aneh. Lo pasti bisa ngebedain kan, aksennya tuh ada gitu, aksen daerahnya ada. Nah sama kayak begitulah kemarin yang gue ketemu temen gue itu. Gue jadi kayak apa ya, kayak kesian ngelihatnya ya lu. Bahasa kasarnya sok-sokan, songong lo, sok nggak bisa bahasa Indonesia, songong. Gue mau berhenti takut digigit sih nih gue. Padahal deket itu di pinggir jalan itu. Suka ngegigit itu keledai itu. Zaman-zaman dulu, gue pernah cerita nggak ya? Zaman-zaman dulu orang kalau punya peternakan, buat musir coyote itu kayak serigala kecil ya. Buat musir coyote itu miaranya itu keledai. Jadi coyote juga pada takut sama keledai. Digigit bisa mati. Alhamdulillah. Gua nggak betah, gua tinggal di Jakarta, gua nyamuknya banyak.
Jadi kita ngomong seperlunya aja lah. Kalau emang dibutuhkan buat bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Lo memperbagus bahasa Inggris lo ya nggak apa-apa, tapi sesuai takarannya aja. Jangan lo nggak bisa bahasa Inggris yang bener-bener bahasa Inggris kayak native-nya, dan lu udah bilang kalau lu tuh nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak pantas. Kayak lu denger orang Jawa ngomong misalnya, sorry nih, gue udah nggak bisa bahasa Jawa lagi. Apa lo percaya kalau ada orang ngomong kayak begitu? Logatnya masih logat medok. Apa lo masih percaya sama orang yang ngomongnya masih medok? Ngomong bahasa Jakarta atau bahasa Betawi, tapi logat Jawanya masih ada. Apa lo percaya dia nggak bisa bahasa Jawa? Ya nggak mungkin lah. Simpelnya kayak gitu. Gua aja ya, kadang-kadang itu kayak misalnya gua ngomong bahasa Jakarta atau bahasa Betawi ya, gua masih ada kadang-kadang itu logat-logat medok gua masih ada bahasa Jawa. Padahal bahasa Jawa gua baru belajar loh. Dan kadang-kadang gue ngomong bahasa Jawa juga nggak sempurna, nggak bisa kayak orang-orang Jawa. Sama kayak bahasa Inggris juga kayak begitu. Tadi gue nggak lihat itu, gue dikasih tip berapa itu? Ditambahin $5 tadi tipnya, sama yang barusan nganterin. Alhamdulillah. Iya sama kayak gue bahasa Inggris juga kayak gitu. Logat gue, aksen gue masih ada. Bahasa Indonesia tuh masih ada aksen gue. Ini bukan gue ngomong gue lebih pintar dari temen gue yang itu, ya enggak. Tapi kita sebagai orang Indonesia ya kayak begitu, susah. Kita ngilangin aksen kita tuh susah. Nah lo, kan yang tadi belum diambil, udah dikasih lagi. Ini yang mana? Nah biasanya banyak ini, tapi nggak apa-apa lah, lihat dulu. Kalau nggak cukup tempatnya, nanti ditolak. Udah ada berasa ini panasnya. Hi, for coloring. Thank you. Ya, have a good one. Sini loh, ramai amat itu orang-orang. Kita pick up dulu yuk. Hello, pick up for GW Campbell. Alright, thank you so much. Yeah, have a good one. Iya itulah kadang-kadang ya, kalau gue mikirnya kenapa di pemerintahan sini atau di kantor-kantor publik lah, kenapa bahasa Indonesia nggak dipakai? Ada, bahasa Melayu tuh ada, jadi mencakup bahasa Malaysia ya. Tapi nggak semuanya, ada cuman di beberapa tempat lah kalau kita bandingin sama bahasa-bahasa negara lain ya, kayak bahasa Cina, bahasa Filipina, bahasa Vietnam, kayak Thailand aja yang negaranya lebih kecil itu ada di kantor-kantor publik itu ada. Karena orang Indonesia kebanyakan ya, salah satunya yang tadi gue sebutin itu nggak bangga, malu dia sama bahasa Indonesia tuh malu. Jadi kalau lo masih bisa bahasa Indonesia tuh lo nggak keren. Lo keren kalau lo udah ngelupain bahasa Indonesia dan bisa bahasa Inggris, itu yang dibilang keren. Kan aneh kan? Gue pernah lagi ngurus
perpanjang SIM kalau nggak salah, STNK apa lupa gua. Jadi ada bapak-bapak, dia mau ngurus surat-suratnya juga, orang Filipina. Nah, karena dia bahasa Inggrisnya nggak begitu bisa, jadi ada pegawai di situ, pegawai di sini DMV ya, buat yang ngurus-ngurus SIM sama surat-surat buat kendaraan. Jadi ada yang kerja di situ yang ngegunain bahasa Filipin buat orang yang nggak begitu bisa bahasa Inggris. Di situ gue ngerasa kayak keren amat kalau misalnya ada orang yang kerja di situ bahasa Indonesia dan dia nggak malu kalau dia ngomong oke, gue bisa bahasa Indonesia. Sini buat customer atau buat orang-orang yang mau ngurus surat-surat yang nggak bisa bahasa Inggris, sini sama gue. Keren banget sih kalau emang itu ada ya buat gue lo ya. Gue tahu udah get used to it atau udah terbiasa ngomong bahasa Inggris, tapi ya enggak begitu juga lupa sama bahasa asli lu kan. Gue nungguin itu suatu saat ya, di kantor-kantor publik kayak begitu ada yang oke, sini kalau nggak bisa bahasa Inggris dengan baik, ngurus sama gua sini. Kan biasanya di bawahnya tuh ada tulisan kan, lu bahasa apa. Yang kebanyakan yang utama emang bahasa Spanish, tapi ada bahasa-bahasa lainnya tuh ada kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Keren banget nggak sih kalau emang ada tulisan di bawah gitu bahasa Indonesia prefernya. Emang kayak gitu, itu urusan masing-masing, urusan lo masing-masing lah. Tapi kalau yang ada urusannya sama gua ya pasti gua omongin gitu loh. Itu pribadi lo, kalau lo mau ngelupain bahasa Indonesia itu pribadi lo sendiri. Balik lagi nih, karena sensornya nggak nyala, gue muter di sini. Gue sering kayak begini, cuman kayaknya gue nggak pernah gue masukin ke video deh. Kan kayaknya enak-enak amat ini jalannya ya. Kagak, padahal sensor di lampu merah, nggak semua lampu merah bisa pick up, nggak bisa terima. So bahasa Inggris lu bang, nggak bisa terima ini sensor dari motor karena medan magnetnya kecil. Kita kemana? Tadi tulisannya apa? Ya tuh kan, padahal 99 cent store gue udah tahu. Bener tadi terus, bukan kesini. Hello, for Valeria? Right, just leave it right here. Jadi kayak ada di daerah Chinatown, Koreatown kayak begitu-begitu, polisi-polisinya aja masih banyak yang bisa bahasa Cina, bahasa Korea gitu. Ya boleh lah lu bangga gitu. Oke, gue jago nih bahasa Inggris. Boleh. Gue nggak apa ya, gue nggak mau koreksi lo yang di situ, enggak. Tanpa lo bilang juga orang bakalan apresiasi gitu. Kalau misalnya gue ketemu orang Indonesia juga gitu, tapi pronounce-nya udah sama kayak orang sini, gue juga pasti ngomong asik lo, bahasa Inggris lo asik, walaupun bahasa Indonesia lo, walaupun logat Indonesia lo kental, tapi bahasa Inggris tuh gue kok ngomong ngaco ya. Iya, gue kalau ketemu yang kayak begitu pasti bakalan gue omongin, keren lo bahasa Inggris lo, keren. Jadi kayak
Kalau misalnya ada yang nanya, emang di keluarga lu nggak ada bang yang nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali? Ada. Selain ipar-ipar gue ya, ponakan gue juga ada yang nggak bisa bahasa Indonesia. Buat ngomong bahasa Indonesia ya. Jadi yang itu karena kurang komunikasi aja sama kita. Jadi mereka lebih deket ke keluarga dari pihak ibunya atau pihak bapaknya. Lalu yang begitu nggak lu salahin bang? Gua agak nyalahin lah. Mereka lahir di sini dari turunannya orang sini, dan mereka sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia. Awalnya dari lahir juga mereka nggak bahasa Indonesia. Itu bedanya. Kalau lu lahir sampai besar, apalagi kalau udah di atas umur 20 ya, lu di sini dan lu pernah ngomong bahasa Indonesia dan lu bisa bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Indonesia, aneh. Buat gua aneh. Nggak mungkin aja, nggak mungkin lah. Nah, ada kemungkinannya kalau lu lahir di sini dan lu nggak ada sama sekali interaksi sama bahasa Indonesia. Dan itu yang disalahin siapa? Kita-kita juga. Kalau misalnya gue punya anak di sini, tuh anak nggak bisa. Oke lah, kalau misalnya nggak bisa bahasa Indonesia buat ngomonginnya, oke lah, nggak apa-apa. Tapi buat ngerti, paling nggak mereka ngerti lah apaan yang diomongin kalau orang ngomong bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Mungkin ya ada yang gua nggak tahu juga. Mungkin mereka ya emang bener-bener pengen jadi orang Amerika seutuhnya. Jadi ya nggak usah lah belajar bahasa Indonesia. Udah, kita bahasa Inggris aja everyday. English everyday. Kan kita nggak tahu, dan gue juga nggak tahu. Jadi kesimpulannya ada kemungkinan lu pura-pura nggak bisa bahasa Indonesia biar dibilang bahasa Inggrisnya jago, atau lu malu bahasa Indonesia sedangkan muka lu muka Indo banget. Dan nama lu juga orang udah tahu nama Indonesia. Gue kalau sama orang-orang kayak gini gue menghujat, gue kagak bisa diem, mulut gue bacot, gue kagak bisa diem. Keganggu otak gue, keganggu beneran, keganggu otak gue itu. Buat orang-orang kayak begitu tuh ngeganggu gue banget. Good morning, Mr. How are you doing? There you go. You have a good day. Alright, you too. Thank you so much. Orang tua sopan. Kalau misalnya lu orang Indonesia lahir di sini dari ibu bapak orang Indonesia ya, lahir di sini dan besar di sini, gue masih bisa gue tolerir. Oke lah temen-temen ya, sampai di sini dulu ya. Udah mulai panas banget. Secepatnya lah gue upload video-video yang baru, insya Allah ya, secepatnya. Oh ini juga nih, ada yang pernah ngomong ke gue juga, bang sekali-kali bang ngevlog pakai bahasa Inggris. Nggak bisa gue, nggak bisa ngadepin kenyataan diri gue sendiri. Bukan gua itu kalau ngevlog pakai bahasa Inggris. Dan buat apa juga? Kalau lu mau dengerin orang yang vlogger-vlogger pakai bahasa Inggris, ya dengerin yang vlogger-vlogger sini lah. Yang motovlog sini kan banyak, yang daerah sini banyak motovloggernya. Lagian kan di dalam vlog gua ada sebagian yang pakai bahasa Inggris juga. Kalau diperluin ya, bukan kalau nggak diperluin gua mau
mau nyombongin gue bisa bahasa Inggris. Lagian juga gue sebenarnya kagak bisa bahasa Inggris juga. Aksen gue juga masih aksen Indo juga. Malu, gue malu. Bukannya masalah pede atau nggak pede ya. Kalau ketemu orang sini ngajak ngobrol ya pede gue ngomong. Dan pede gue masukin di video juga. Walaupun aksen gue aksen Indonesia. Tapi kalau misalnya sengaja gue bikin video yang khusus bahasa Inggris, enggak lah. Buat sekarang enggak. Karena peruntukannya udah beda. Dari pertama gue bikin vlog gue juga peruntukannya udah beda. Adalah porsinya masing-masing adalah. Kalau emang perlu, kalau emang diperlukan ya pakai bahasa Inggris. Kalau nggak diperlukan ya bahasa Indonesia aja. Kenapa emang nggak bangga lu sama bahasa Indonesia lu sendiri? Ntar ada yang ngomong juga, lalu ngomongnya lu gua. Kan ini gua, kebiasaan gua. Tapi lu protes sama orang yang kebiasaan bahasa Inggris. Kebiasaan bro, bukan berarti menutup kemungkinan dia nggak bisa. Bukan. Gue bisa ngomong aku, kamu, saya bisa, cuman nggak pantes. Nah karena nggak pantes itu, jadi gue nggak ngomong saya, aku, kamu. Kecuali sama cewek kali kalau bahasa Indonesia ya, pakai kamu-kamuan. Itu juga tertentu aja. Paling gue kalau ngomong kamu-kamu, paling kayak hal-hal yang kamu buka bajunya dong. Malah ke arah porno. Udah, tambah lama tambah ngaco gua. Sampai di sini dulu teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.